afternoon, everybody. So in this session, my session, I want to start it with this question. If you have to choose, which one will it be for you? I want to ask you each this question. Do you want to live well and happily, or live with impact? Start from Yoga. Which one? Yellow one. The yellow one. Zara? Yellow. Dewi? The first. Sabat? Which one do Oh. you prefer? Can be both. No, only one. Jadi orang aja baik. No. The yellow and blue one. Impact is really positive impact, right? Yeah, of course. Sembarang yang yellow one. Yellow one. Okay. Isan? Yellow. Yellow. Okay. Let's Nggak ada yang mau live with impact. okay. I mean, that question is actually a lot simpler. I made it very much very simple, but I mean there is no right or wrong answer. It's actually like a spectrum. Maybe there is a bit of your heart that wants like to live with impact, but also still want to live happily. But the thing is, I want to use that question to introduce you to this theory. So the theory name is Theory of Human Psyche or Human Personality by Freud. He introduced that in 1923, and he proposed that our personality, is consisted of these three systems: id, ego, and superego. And so this is system and not something physical. It cannot be dissected from your body. It is all in your mind. And this is developing at the different stages in your life. Next. So basically, if you search those three terms on the internet, usually this kind of picture will pop up. So this the devil and the angel in your shoulders. Next. So the first one, if you put it into a timeline, the one that you born with is it. That's the very primitive and instinctual thing, and it works with the pleasure principle. So a baby will seek for like instant gratification. Like if the human baby wants to eat, want to drink, you will cry your heart out and will stop if only if you get to drink or to eat. Next, please. And when you grow older, your ego, the regulator of it, will develop, and it try to regulate or to control to some extent it by the reality principle. Because of course, when you grow up, you realize that not everything you want you will get. So that's the reality check, your ego. Next, please. And together with ego, the superego, your moral conscience will also develop by time. Usually start at the age of 4. You subconsciously try to learn what your parents do, and then it sets your idealistic standard. And superego usually works with these two subsystems. First is conscience, and second is the ideal ego. Your conscience control these two, control the ego and it by punishing us. You usually feel guilty when your ego drives too much toward it, because this is usually very primitive. So you will feel guilt. And the other one, next to conscience, is ego ideal. It promises you with rewards, like feeling good or feeling, like, oh, I can be this perfect people, when your ego actually drives toward the ideal reflection of your life. Okay, next. That's why I want to
connect how the ego can actually drive yourself better if you actually train that ego. So if we associate devil with it and super ego with the angel, then ego is actually yourself. That's actually what your conscience put behind. So in this, maybe some of you still remember that I ever put this on presentation before. But then let's go through this together again right now. So basically, this is related to the question previously. When I asked you which life you prefer, life happily, well and happily, or making impact, that is not achieved right now, right? Because it's still like you still can change that. Everybody, I believe, wants to go to the better future, and to achieve that better future, you need change. And to have this change, people usually need to make a lot of decisions in everyday's life. Mau makan apa aja itu bisa jadi keputusan yang sangat susah diambil gitu ya. And to make decision as a person, you usually think about the consequences, the result. Will it actually support your life opportunities, or will it hinder your life purpose? Is it the threat? And people usually associate opportunities with pleasure and threat with pain, but in reality, it's not always that black and white, not always that clear cut. Let's use an example. Last year, yoga maybe is confused to go to which university I should go to for his master degree. He has the option ITB in Bandung or let's say Leiden University in the Netherlands. For yoga, the pain is staying in Indonesia because that's only Bandung, and the pleasure is going places to Netherlands. So if you see it like just on the surface, the pain is ITB and pleasure is this. And pleasure will be associated with this opportunity to make the better future to yoga. But if you ask yoga deeper question, maybe the id will actually say like, nggak apa-apa deh, aku mau di sini di Leiden karena duitnya juga duit beasiswa gitu, ngapain cuma di dalam negeri doang. While his super ego, the moral compass, will say something like, kenapa juga kok aku apa banget gitu pakai duit negara, pakai duit rakyat, kuliah di luar negeri, tapi sebenarnya tuh nggak inline sama sesuatu yang aku pengen gitu, something like that. So when making the decision, yoga, the ego will use this, the secondary process of thinking, where the primary state of mind meets with the obstacles in the world in attaining the goals, these goals, whatever yoga goal is. And this kind of experiences actually shape the superego, your idealistic mind. And if yoga eventually choose the ITB, then in this particular case, the superego wins. And it is true that the superego's role in our personality usually to drive us toward like the perfect place based on our ideal image, to achieve the objective of your life. And it usually is like this longer vision. Next one. Alright. Okay, so ini udah keluar dulu. So the question is it always good if the superego wins, or if your life is actually controlled by the superego? And basically the answer is like everything in this world, it's not. It should be balanced. Next. If your life is controlled by superego, you will be this kind of person, moralistic, inconsiderate, judgmental, and perpetually worry because you will see everything wrong in this world,
and you will be judgmental because kamu akan selalu menilai orang dengan standar kamu, idealisnya kamu. But at the same time, if you are drive too much into it, you will be impulsive, uncontrollable, and actually can be like criminal because you just want to get what you want and like avoid everything else, something like that. So again, it's about the balance, and I think that's it. At the end of this presentation, I hope it can help you to understand the process behind how you make decision from the theory of Freud, from the human personality theory, and by understanding that, I hope that you can see like in a longer vision, and can be like a better and wiser human being. Thank you for coming to my talks. Oke, jadi ini materi hari ini tentang global carbon budget. Jadi dasarnya itu pakai hukum termodinamika, hukum kekebalan energi. Jadi energinya tetap. Jadi sebenarnya karbon di bumi itu tetap cuma berubah aja bentuknya dari apa darat, apa padat, air. Definisi global carbon budget apa? Karbon kan kita biasanya karbon dioksida, intinya karbon dioksida di bumi. Budgetnya apa? Nanti di akhir. Ini Ya. mungkin dibiarkan dulu Iksan biar berbicara baru nanti pas. Definisi. Iya terus. Habis itu nanti 1 gigaton, kita mainnya pakai gigaton, nanti 1 miliar ton. Aduh, aku orang US, aku nggak pakai metrik, nggak ngerti. Aku pakainya pound. Jadi ini singkatnya nanti di akhir tak jelasin lagi, cuma sebenarnya ketika ngomongi global carbon budget itu kita selalu bilang emisi karbon di bumi kayak meningkat jadinya perubahan iklim gitu kan. Jadi ini adalah karbon dioksida yang di atmosfer sejak tahun 60 itu meningkat. Jadi tahun 2016 itu dia sudah di atas 400 ppm, ppm apakah? parts per million. Habis itu jadi emisi-emisi itu yang paling banyak itu sebenarnya fosil CO2. Jadi tahun 90 itu cuma 22 gigaton, sekarang 36 gigaton 2018. Jadi ketika kita ngomong emisi itu kan ada emisi apa nyebutnya yang vegan, ngomong emisi karbon. Kan kalau kampanye dia itu sapi memproduksi emisi metan paling banyak, itu benar tapi nggak benar juga. Jadi yang paling banyak ya produksinya dari CO2. Habis itu CO2 dari oil. Habis itu yang paling banyak dari China, terutama dia dari batu bara. Habis itu US. Berapa? 2010. 2000. Ya. 2000 berarti. Kalau di kita juga punya emisi karbon per kapita tiap orang. Di Indonesia itu 1,8, di Uni Eropa itu 6, Amerika yang paling banyak per tahun. per kapita per tahun per orang, kapita per orang ya. Yang paling banyak itu sebenarnya di US. Apa itu tadi satunya? ppm apa? Ton Gigaton apa ton? Satu orang per tahun? Indonesia ya, itu kan ngukur ngitungnya ini kita kan pemakaian bensin itu kan 1,2 juta barel per hari, kalikan itu batu bara berapa, itu berapa, itu kalau dikonversikan karbonnya dibagi-bagi per orang itu kita 1,8 ton karbon
kalau dikonversi ke CO2 itu 1,8 kali 3,67 ton CO2 per tahun. Uni Eropa yang gitu-gitu aja yang green itu lebih banyak dari kita. Nah, gitu. Kenapa mereka gitu nih? Lanjut lagi. Mobil, habis itu industri, habis itu habis itu pernah dengar juga kan kampanye penebangan hutan itu mengeluarkan karbon yang banyak. Habis itu kebakaran, jadi kebakaran tahun 97 itu emisi karbon kita kayak naik kayak berapa persen tuh gara-gara kebakaran yang terjadi. Habis itu biasanya dia tiap naik turun tuh tiap El Nino yang ada kebakaran. Musim kering kebakaran karbonnya naik, habis itu musim hujan turun, La Nina naik lagi gitu. Kenapa dia lebih nggak stabil setelah tahun 2000? Kekeringan kayaknya kan mulai dan perubahan iklim yang agak terdampak itu setelah tahun 2000-an yang curah hujan. Jadi curah hujan biasanya 6 bulan hujan, 6 bulan kering. 6 bulan hujan, misalkan kamu punya segayung, itu kamu tetesin selama 6 bulan. Habis itu 6 bulannya kering. Nah, sekarang itu masa waktu hujannya tuh semakin pendek, cuma 3 bulan. Awalnya segayung kamu keluarkan selama 6 bulan, ini cuma 3 bulan. Habis itu musim keringnya makin panjang. Semuanya karena climate change ya. Intinya perubahan Habis itu ini, jadi sebenarnya kayak emisi dari bukaan hutan, habis itu yang lain-lain itu biasa aja dari dulu. Yang makin banyak ya penggunaan karbonnya. Nah, jadi ini, jadi karbon kita sebenarnya yang paling banyak 86% tuh source-nya ya emisi karbon itu dari oil, fossil fuel buat industri, listrik. Habis itu sisanya itu dari penggunaan lahan. Jadi habis itu dari total karbon yang ada itu yang ke atmosfer itu 44%. Jadi 44% karbon kita ke atmosfer. Misalkan karbon itu bentuknya padatan, itu langsung jadi dilempar ke atmosfer. Makanya semakin banyak karbon yang di udara itu ya jadi memperparah perubahan iklim. Sisanya jadi pohon, habis itu ke laut. Nah, yang bahaya tuh di laut karena walaupun dia banyak mengambil karbon, di laut itu jadinya karbonisasi yang terumbu karang jadi putih, bleaching. Itu salah satu dampak negatifnya. Terus berapa persen itu? Imbalance. Jadi karbon kita positif, Lebih banyak. lebih banyak emisi. Tadi katanya prinsip termodinamika selalu sama bentuknya. Kenapa jadi Positifnya ke atmosfer, jadi dia nggak keluar bumi, ya itulah. termodinamika tuh bentuknya doang kan, karbonnya doang yang diomongin. Dia tuh emang jumlahnya nggak berubah. Nggak berubah. Tapi yang berubah itu kan harusnya balance itu ada yang di ocean segini, ada di atmosfer segini, ada yang di terestrial segini. Nah, ini tuh imbalance-nya karena lebih banyak yang di atmosfer sekarang. Mungkin aku langsung ke slide terakhir aja. Nah, ini dia maksudnya. Suhu maksudnya kalau 0, kalau misalkan karbon balance-nya 0, itu berarti dari zaman penjajahan sampai zaman sekarang itu suhunya tetap gak ada climate change. Berhubung dia positif terus, karbon yang harusnya ada di dalam tanah pindah ke udara, jadinya kan perubahan iklim. Nah, ini dia kalau selama emisi itu terus-terusan, mana sih kursornya? Nah,
ini kalau Aku nggak bisa buka. ini apa ya? Ini kalau kita terus-terusan begini, makanya nanti kita naiknya 2 derajat Celcius. Ini rata-rata ya. 2 derajat Celcius itu rata-rata, berarti bisa pos tertinggi sama terendahnya itu semakin melebar. Ada suhu ekstrim, ada yang panas, suhu ekstrim panas, suhu ekstrim dingin. Kalau misalkan makanya di KTT yang di Prancis, IPPC yang Prancis itu berapa ya? 2018? 15. 15. Itu kan kayak bagaimana tiap-tiap negara berjanji, apa sih kata lain berjanji? Sepakat. Berkomitmen mengurangi emisi karbonnya, karena emang yang paling besar tuh emisi karbon. Supaya dia netral, emisi sama enzimnya netral. Nah, jadi itu pun cuma dia jadi 1,5 derajat Celcius gitu. Pak, ini di anak dulu. Udah betul. Masih 5 menit lagi. Oke. Habis itu sebenarnya ini yang tadi yang gambar ini itu sebenarnya ini. Jadi sebenarnya fossil fuel tuh semakin tinggi, nah atmosfer semakin banyak, lainnya semakin banyak juga sih, karena di lahan kan kadang tuh misalkan di pertanian, walaupun dia penyumbang emisi karbon, sebenarnya pertanian dengan tumbuhnya tanaman juga mengambil karbon. Di situ ada balance-nya. Habis itu ocean sink, masalahnya di laut, walaupun dia banyak mengambil karbon, sebenarnya itu berdampak negatif juga ke laut-lautnya jadi asam. Habis itu ini yang gambar tadi, ini kan batu bara, oil, gas yang harusnya di daratan dilempar ke atmosfer. Habis itu cadangan karbon juga kita di permafrost tuh Panas. Next. Ketika itu mencair, yang melepas karbon juga. Habis itu perubahan iklim, land use change, biosphere, surface ya, ini ocean masuk. Kebanyakan kan ini dia dissolve inorganic carbon, jadi dia bukan diambil oleh fitoplankton, tapi dia terdissolve ke laut. Bisa tuh juga nyampur gitu. Dia kayak gula nyampur molekul. Nah, ini sebenarnya kalau kita nggak pakai bensin ya kemana-mana, jadi masa prasejarah terus, itu emisi karbon dari perubahan lahan, kalau kita nebang hutan dan lain-lain, dengan karbon yang balik lagi sequestrasi itu sama aja. Jadi kalau kita nggak pakai bensin dari dulu, ya suhu bumi nggak berubah, santai-santai aja. Oh, yang dari hewan ada ini Enggak, grafik. enggak sih harusnya. Enggak nemu. Habis itu, nah masalahnya fossil fuel ini dia ngebalance karbonnya itu ke atmosfer, karena kita bakar ke atas. Atmosfernya grow, semakin banyak konsentrasi karbonnya, maka semakin panas juga di bumi. Carbon imbalance. Udah kok ini. Sebenarnya ini sih yang jadi itu apa namanya concernnya. Jadi selama kalau kita terus-terusan pakai grafik ini, penggunaan fossil fuel naik terus, jadi suhu kita itu akan naik juga. Dan yang ini suhunya ini
kayak semakin tinggi rata-rata suhu ini, intinya semakin banyak hal-hal ekstrim yang terjadi. Misalkan musim panas yang panas banget tapi ekstrim, musim dingin yang dingin banget ekstrim. Jadi musim panasnya ekstrim, musim dinginnya ekstrim. Kalau di rata-rata ya dia cuma sedikit aja bedanya, cuma sedikit. Rata-ratanya itu sebenarnya deviasinya gede banget. Itu aja sih. Aku masih belum ngerti istilah budget itu apa maksudnya. Budget itu Ini udah masuk diskusi kan? Hmm. Ya, oke. iya Sampah. apa ya? Budget itu tuh menurut aku lebih ke ini sih, kayak lebih mirip ke balance. Kalau di kasus ini ya, lebih mirip ke balance gitu, soalnya balik ke hukum yang tadi dipakai sama Ihsan di awal. Sebenarnya ya yang karbon itu tuh intinya sih sama, cuman balance-nya yang Neraca. neraca ya, Neraca. neraca. Balance kan neraca ya bahasa Indonesia. Pokoknya ini lebih ke neraca. Dia harus berada di mana, storage-nya itu yang berubah-ubah jadi imbalance gitu. Kalau harusnya kan imbang ya, karbon yang kita emisikan dengan karbon yang kita kembali lagi itu imbang supaya nggak jadi perubahan iklim. Okay, let's start the title. Ini revamping our perspective of population. Sebenarnya ini kayak pemikiran aku atau pemikiran kita semua, karena TJF kan narasinya banyak based on overpopulation ya, maksudnya based on overpopulation, dan ini adalah kepikiran ide ini sebenarnya justru pas awal-awal pandemik kemarin, karena ini adalah memes yang populer waktu awal-awal corona ya. Misalnya kayak ini, nature is healing, we are the virus. Terus yang satu lagi tentang ekofasism, aspek ekofasism kayak overpopulation, tragedy of commons, survival of the fittest, resource scarcity, bisa baca sendiri. Kalau misalnya ada yang belum familiar dengan istilah-istilah yang di atas ekofasis, mungkin nanti kalau waktunya ada sih. So populism sometimes it can be negative or positive, depend on the how we using populism itself. So populism is not political ideology, but it can be practiced in the all political ideology, left wing, right wing, conservative, liberal, moderate, Democrat, and so on. So it's talking about the narration of populism itself. Okay. What the boss, the trigger element of the populism, but so many factors, so many supporting apa namanya reason, but the most dominant is economy and political will. Because economy is relating with our welfare, our income, so it's of course the people welfare gitu ya, people income, and after that is political will, is the willingness of government, of the public official to want ingin mengangkat isu apa nih yang suitable with their interest dalam menaikkan suara publik, suara massa maupun agenda politiknya begitu. Begitu duduk di pemerintahan menjalankan agenda pemerintahannya misalkan seperti itu. Populism trigger. So what the trend of the populism? Why it's so dramatically shifting our current political condition and situation?
So there are three types of the populism trend: cultural, socio-economic, and anti-establishment. Do you clear with the chart? I will explain a little bit. Ya jelasin. Kalau nggak tahu. So the blue line is the cultural populism, and the red line is socio-economic, and the most stagnant line is the anti-establishment populism. Cultural populism is relating with our identity. It's talking about race, it's talking about ethnicity, it's talking about religion, it's talking about even in gender and sexual orientation, for example. In United States, why the anti-immigrant movement or anti-immigrant movement and rhetorica why is rising? Because they feel they get the treat from the immigrant. They white supremacy, ras kulit putih terancam dengan imigrasi dari seluruh dunia, khususnya dari Amerika Latin. Jadi mereka merasa bahwasanya terpengaruh nih, ya kan, dengan adanya imigrasi itu tadi. Begitu juga dengan social economic populism, is talking about the economy, is one of the cases is ketimpangan gap between rich and the poor, blaming the rich because they account, for example, huge resources but not divide to the all people. So in Indonesia case, we can see 50 orang terkaya di dunia, 50 orang terkaya di Indonesia menguasai sama dengan berapa ratus juta? Sama dengan 100 juta lebih orang termiskin di Indonesia misalkan. Apa namanya tadi? Orang kaya. Anti-establishment belum dijelasin. Anti-establishment kenapa dia paling stagnan, most stagnan? Because it's based on the word anti-establishment berarti anti kemapanan atau anti sistem yang sudah ada. Misalkan, for example, Jokowi want to deregulate constitution or undang-undang for doing business to simplify the process from the misalkan 45 hari menjadi berapa minggu gitu kan. Kan dia ininya ngomongnya kan itu terus yang tadinya berapa tahap, banyak pintu ke kementerian ke lembaga untuk izin dijadi di simplify gitu ya. Nah, sejauh ini memang yang paling dominan adalah cultural karena dia ada persamaan solidaritas antar bangsa, antar ras dan lain sebagainya gitu ya. Lalu yang kedua itu sosioekonomi dan yang ketiga adalah anti-establishment populism seperti itu. Itu mau dijelasin negara mana aja ya, Pak? Negara mananya enggak, cuman ini kan tren dari tahun tren global secara umum, cuman kita bisa ngelihat mana yang kira-kira porsi geografisnya anti imigran meningkat nih, Islamofobia meningkat, lalu apalagi anti LGBT meningkat, anti religious minority meningkat dan lain-lain. Itu kan bisa ngelihat kan negara, ya silakan. Oh ya, cepet banget. Iya. Begitu juga dengan sosial ekonomi, di mana kerusuhan yang kira-kira Kalau kayak gitu hewannya masih banyak banget ini. di mana sosial, begitu juga dengan sosial ekonomi, di mana aja yang kira-kira orang cemburu terkait dengan ekonomi global misalkan gitu ya. Ekonomi global, ekonomi sebagian orang. So when is populism in Indonesia? Our
finance ministry say our policy is our government policy is populist, but is apa namanya tepat sasaran gitu ya, khususnya terkait dengan development orientalis, orientasinya pembangunan yaitu infrastruktur. Banyak orang menganggap kalau bangun jalan apa segala macam ini berdasarkan keinginan masyarakat nih, akan bangun jembatan, bangun bandara apa segala macam. Cuman dilihat dari apa namanya, dari kebutuhannya apakah memang seperti itu, misalkan kayak bandara anak Kertajati di Jawa Barat yang nggak ada penumpangnya. Sedikit mengungkit masa lalu tentang, karena dulu aku sempat bekerja di produksi iklan dan aku sedikit banyak belajar tentang iklan, gimana sebuah iklan itu dibuat dan gimana si iklan itu bisa menimbulkan satu efek entah kecil entah besar dan banyak banget. Nah, di sini aku mau ngangkat satu contoh kasus itu kejadiannya tahun 2016 dan ini menurutku adalah satu iklan yang sebenarnya sangat sederhana bungkusnya, tapi efeknya luar biasa besar. Nah, ya ini adalah menurutku iklan terbaik yang pernah aku temukan. Ya, itu mana sih? Ya. Paling nggak sesuai dengan pengalamanku. Oke. Kita masuk materi. Ada yang tahu ini siapa nggak? Namanya, dia bekerja sebagai apa? Zayn Malik. Dia kayak Ryan Gosling versi Versi Arab. Middle East. Antara pesepak bola atau rapper? Enggak ya? Ya, sepak bola Amerika. Oke, namanya Colin Kaepernick. Mungkin kalau kalian udah lihat posisinya kayak gini, mungkin kalian sekarang mulai familiar. Kayak misal sekarang pas kejadian George Floyd mulai meledak di Amerika, itu kan 2020. Nah, tapi asal mulanya itu tahun 2016 waktu si Kaepernick ini masih mainnya itu di San Francisco 49ers. Dia sebagai QB tapi cuma jadi cadangan doang. Nah, dulu itu pertamanya aku cerita sedikit tentang kenapa sih Kaepernick melakukan ini. Dulu itu Kaepernick melihat banyak tahun 2005 antara periode 2014-15 itu angka kekerasan aparat kepolisian ke warga kulit hitam itu tinggi banget, bahkan lebih tinggi daripada setelah kejadian dia keliling kayak gini, berlutut kayak gini. Nah, dia waktu itu pertamanya pengen protes nih. Jadi di setiap pertandingan American football itu selalu ada menyanyikan lagu kebangsaan, dan di Amerika sendiri itu adalah kewajiban dan adalah nggak cuma kewajiban tapi adalah juga sebuah kebanggaan untuk bisa menghargai lagu ini Star Spangled Banner, aku lupa itulah pokoknya kayak gitu. Nah, tapi waktu itu karena si Kaepernick ini merasa nggak bisa, aku harus membela hak kaumku kayak gitu. Akhirnya dia waktu itu pertamanya cuma duduk, dia nggak mau berdiri. Nah, itu sebenarnya protes pertamanya itu dia cuma duduk di bench karena dia bukan starter line up, dia cuma sebagai pemain cadangan Jimmy Garoppolo. Akhirnya dia cuma di bench dan akhirnya dia cuma duduk. Nah, tapi waktu itu dia diomongin sama satu orang. Ini orangnya. Dia orangnya namanya Ned Boyer. Ned Boyer ini dia juga sebenarnya mantan pemain American football, tapi dia pensiun muda dan beralih jadi tentara US Army. Itu kasusnya kayak mungkin kemarin ada yang ngeliat post Instagramku, aku ngepost ada namanya Pat Tillman itu juga dia mantan pemain American football dan beralih jadi US Army setelah kejadian 9/11. Tapi kalau Pat Tillman itu dia meninggal, akhirnya dia ditembak temannya sendiri, maksudnya dia friendly fire. Tapi kalau si Ned Boyer ini dia udah bisa dibilang jadi veteran lah,
udah bisa selamat dari Afghanistan waktu itu. Nah, dia balik ke Amerika, terus dia melihat beberapa kali cara protesnya si Kaepernick ini cuma duduk. Dia bilang, coy, lo kalau cuma duduk itu lo nggak menghargai nasionalisme, nggak menghargai para tentara, karena para tentara di Amerika itu benar-benar sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, beda kayak di Indonesia. Nah, akhirnya si Nate Boyer ini menyarankan, udah lo daripada duduk, mending lo berlutut deh, itu masih mending lah. Orang masih bisa lihat lo, lo kalau mau protes nggak berdiri nggak masalah, kayak gitu. Pertamanya pas si Kaepernick ini duduk di bench, itu bahkan udah beberapa pertandingan nggak ada yang notice, media belum ada yang mengangkat satupun. Nah, setelah diomongin sama Nate Boyer ini, udah berlutut aja, tapi agak maju. Akhirnya media mulai ngangkat isunya si Kaepernick ini. Nah, dia bilang, I'm not going to stand up to show pride in flag for a country that oppress black people and people of color. Jadi memang dia sebenarnya tujuannya adalah untuk memprotes perlakuan negaranya ke orang-orang kaumnya, kayak gitu sih. Akhirnya si Nate Boyer ini yang jadi inspiratornya, kayak gitu, dan dilakukan oleh Kaepernick dan beberapa teman-temannya. Akhirnya ini efeknya ini ada yang disensor. Ini sebenarnya anak pantai dari Donald Trump, tapi menurun ke anak-anaknya. Jadi memang waktu itu Donald Trump belum jadi presiden, tapi dia sudah ada isu bakal jadi presiden. Jadi memang si Donald Trump ini juga jadi sorotan waktu itu, tahun segitu, tahun 2017. Ini tahun 2017 ramenya. 2016 pertama si Kaepernick. Nah, terus intinya banyak orang yang sebenarnya mengkritik kelakuannya si Kaepernick ini. Kok dia nggak menghargai bendera sih, kok dia nggak menghargai lagu kebangsaan sih, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya poinnya yang mau aku poin pertama yang mau aku garis bawahi adalah approach controversy wisely, ya kan? Jadi setelah Kaepernick ini melakukan protes-protes itu, banyak orang Amerika yang protes. Dia itu akhirnya tidak dimainkan, bahkan diputus kontraknya sama 49ers. Intinya dia dirilis lah, kalau bahasa sepak bola itu dirilis, lepas, dipecat, kasarnya kayak gitu. Nah, tapi setelah dia dirilis sama 49ers, akhirnya dia malah bikin ini. Mungkin ada yang pernah lihat iklannya. Believe in something even if it means sacrificing everything. Ini dia ini posisi dia udah dipecat dari 49ers. Karena dia waktu itu bilang, aku nggak masalah kehilangan sesuatu yang berharga dari hidupku, selama aku bisa memberikan dampak ke orang lain. Ya gitu. Ini akhirnya Nike waktu itu lagi ulang tahun ke-30, dan kebetulan dia melihat sesosok si Kaepernick ini melakukan hal-hal yang sejalan dengan visi misinya Nike, just do it. Akhirnya si Nike ini membuat satu print ad yang akhirnya membuat banyak kontroversi. Ada plusnya, ada minusnya juga. Nah, waktu itu aku sedikit mau cerita. Dulu waktu aku masih kuliah, praktisi itu selalu bilang sebenarnya, ini namanya print ad, iklan cetak. Print ad itu tidak memberikan dampak apapun. Satu print ad itu nggak akan mungkin bisa memberikan dampak. Pasti akan didukung dengan aktivasi-aktivasi lainnya. Tapi ini benar-benar mind blowing banget sih. Dan ini akhirnya berdampak ke gerakan orang-orang Amerika yang memboikot Nike. Mulai dari ngebakar, di Twitter tuh ramai banget orang-orang bahas Nike is killing the game right now. Terus ada because everything is racist. Kayak dia mempertanyakan, sekarang bangga lu mau ngangkat keramaian di Amerika, sampai kayak gini, Nike about to be the only N word when people stop saying, karena orang Amerika bakal tetap ngomong nigger dan teman-temannya, tapi nggak akan ngomong Nike. Jadi mereka benar-benar memprotes ini kebijakannya Nike. Nah, terus embrace the backlash. Ini Nike itu diprotes kayak gitu, diboikot, dia cuma jawab, ya udah kalian nggak usah beli. Aku malah bisa memfilter nih orang-orang yang sejalan dengan visi misi kami, apa yang mau kami mau, ya udah kalian nggak mau beli, malah pasarku bener-bener
spesifik banget, niche banget, jelas nih si Nike ini nggak, dia bilang orang putih tua yang marah-marah ke kami, ya jelas itu bukan masalah kami, nggak masalah. Nah ini efeknya ini nih tuh, ini cuma 2 hari yang tadinya dia turun drastis ini, terus setelah turun drastis setelah si Kaepernick ini launching tadi, dalam 2 hari dia langsung 2 hari nih dia setelah ngeluarin statement langsung naik nih. Ini jadi 24 kali lipatnya sahamnya Adidas. Oke. Jadi 24 kali sahamnya Adidas itu benar-benar epic banget sih menurutku. Dan di sini orang-orang di Amerika pun jadi ini kan melihat sahamnya Nike itu jadi naik banget. Itu akhirnya meme kayak gini keluar. Iya, si Kaepernick ini katanya membela orang banyak, dia kehilangan sesuatu yang berharga nggak masalah. Ya jelas dia bisa ngomong kayak gitu karena dia dapat duit dari Nike dong. Nike sahamnya bisa naik segitu banyak kayak gitu. Nah akhirnya kan banyak orang-orang yang bilang kalau ini si Kaepernick ini adalah orang yang hipokrasi. Itu kayak dia sangat banyak sekali diserang sampai sekarang, sampai kemarin dia isunya mau dibikin seriesnya sama Netflix, itu orang-orang nyerang dia sampai sekarang. Nah tapi di sini yang mau aku tambahkan adalah nggak apa-apa, kita nggak apa-apa diserang orang banyak selama kita tahu siapa aja orang-orang yang di belakang kita. Karena di belakang Kaepernick itu masih ada orang-orang yang kayak gini, orang-orang yang sebenarnya masih bisa melihat positifnya nih, kayak gitu. Kayak dia beranggapan ya nggak apa-apa, dia dapat duit banyak nggak masalah. Tapi kan banyak nih sesuatu hal besar yang dia lakukan kan, hal besar yang dia lakukan. Nah di sini di Amerika sendiri itu memang terjadi polarisasi. Ada yang mendukung Kaepernick, masalah isunya ya. Ada yang mendukung Kaepernick dan ada yang kontra dengan Kaepernick. Tapi tenang, seperti yang diomongkan Pak Enoku, dunia itu tidak selalu hitam dan putih, selalu ada abu-abu. Dan inilah orang yang abu-abu. Aku nggak ngurusin isu-isu kayak gitu, aku cuma pengen beli sepatu buat lari, selesai. Dan mungkin ada juga orang-orang termasuk aku nggak peduli dengan isu-isu di baliknya mereka lagi ngapain. Selama itu memang menurutku masih aku butuh barang itu, ya aku nggak masalah menggunakan barang itu. Ini abu-abu sih. Dan ini mungkin yang sebenarnya cocok banget untuk menggambarkan si Nike itu gimana leha-lehanya. Karena ya udah, mereka mau protes mau apa, mau ngebakar kayak mau nyobek mau di apa, ya kan mereka udah beli. Nike tuh udah dapat duit, enak dong. Kayak gitu. Nah ini pesan terakhir, never sacrifice values. Karena dengan iklan ini sebenarnya si Nike ini nggak cuma meningkatkan values-nya mereka, nggak cuma meningkatkan harga saham mereka, tapi mereka juga memberikan dampak luar biasa. Kayak misalnya aku ambil contoh nih, 2000 tahun kemudian kejadian George Floyd, ya kan? Kejadian George Floyd ini sebenarnya akhirnya pas George Floyd isunya meledak, si Kaepernick ini benar-benar ramai lagi. Orang-orang langsung blow up beritanya Kaepernick. Ini loh tahun 2016 Kaepernick ini pernah melakukan ini tapi diprotes besar-besaran, ya kan? Sekarang 2020 si George Floyd udah mati. Orang-orang sekarang pada gila buat membela hak kulit hitam. Padahal kneeling kayak gini tuh dulu bener-bener gak ada yang ngabolehin. Tapi sekarang semua orang melakukan ini. Itu karena booster yang diberikan oleh Nike tadi, menurutku ya. Ini opiniku. Karena kalau misal Nike gak memblow up dengan melakukan launching print ad tadi, ya udah, si Kaepernick ini cuma dikenal sebagai seorang QB 49ers yang dipecat gara-gara dia nggak mendukung, nggak menghormati lagu nasional, kayak gitu. Itu dia sebenarnya yang kenapa menurutku iklan ini epic banget, luar biasa gila. Karena dia nggak cuma membahas masalah uang dan bisnis dan segala macamnya, tapi dia juga membahas masalah ras, terus juga masalah budaya, masalah nasionalisme, dan banyak lagi lah.
kayak gitu. Dan memang impactnya luar biasa besar. Biarpun kegiatan kneeling ini juga banyak juga diprotes di kegiatan olahraga, karena ini juga jadi indikasi salah satu cara apa ya, orang-orang menganggap kalau ini tuh kegiatan itu adalah politik di dalam olahraga. Orang-orang memprotes karena politik tuh udah olahraga nggak usah dicampur-campur lah gitu. Nah, saat terakhir sebenarnya terlepas dari Nike, aku sebenarnya sempat kepikiran sih, kalau misal orang-orang Amerika itu memprotes kegiatannya si Kaepernick ini, ya kan? Padahal si Amerika itu kan berdiri atas nama liberty kan, kebebasan, freedom. Nah, kenapa si Kaepernick ini diprotes kan? Padahal sementara bapak pendiri bangsa Amerika, George Washington, membentuk Amerika itu kan dari satu perlawanan kan. Satu perlawanan untuk membuat satu kemerdekaan. Nah, kenapa sekarang perlawanan kemerdekaan itu kalau orang-orang Amerika melawan si Kaepernick, gak sekalian aja nih orang-orang tetua-tetuanya si Amerika ini juga diprotes. Kayak gitu sih. Oke, gitu aja, gak ada diskusinya. Terima kasih. Semoga belum pada ngantuk ya. Ya, jadi maaf kalau misalnya nih nanti topiknya bakalan ada memicu sesuatu. Asik. Kok asik? Soalnya nanti bahasan kita nggak akan jauh-jauh dari hal ini. Jadi pertama-tama aku pengen nanya ke kakak-kakak semua, kira-kira apa sih yang pertama kali terlintas di benak kakak-kakak semua ketika mendengar kalimat perempuan di dalam media? Medianya lebih ke media massa sih, media mainstream gitu. Hanya satu kata tapi bebas boleh kata kerja, kata sih. Mungkin dari Kak Ijay. Disalahkan. Oke. Kalau Kak Zara? Lawannya dominan atau Submisif. Tidak dominan. kan? Apa? submissive? Minoritas. Submissive. Submisif. Aisyah gimana? Seksi. Oh, ada. Asik. Oke. Ayo kan? Iya, satu aja pertama kali terlintas perempuan di media. Media ya? Di media kan? Mainstream. Media massa. Media mainstream. Menurutku tangguh sih, karena orang-orang ini aku ngomong wartawan sih, dari Oke. kewartawannya. Cari aman lu yuk. Apa aja mau. Wartawannya juga media. Iya. Boleh dong. Iya, boleh. Oke. Kalau aku nyambung sama Ihsan, objektifikasi. Oke, baik. Pria-pria yang cuma buat wanita objek. Iya, jadi kita bakal bahas tentang soal media dan gender. Sebenarnya gender itu kan ada dua ya. Ya, kita tahu lah. Tapi entah kenapa kalau misalnya ngomongin soal media dan gender, pasti topiknya itu akan menarik ke perempuan gitu, di mana-mana. Karena memang kita cek fakta dulu. Contohnya ini pemberitaan di media massa soal kekerasan seksual pada perempuan. Entah kenapa media itu kebanyakan pasti akan menggunakan kata atau kalimat pasif kalau misalnya berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan oleh si pelaku gitu. Lebih memilih frasa diperkosa daripada pelaku memperkosa dan sebagainya. Kemudian selalu ada embel-embel karakter atau apa ya? Gadis cantik. Kata sifat. Iya, kata sifat dan identitas pada objek si korban. Pakai janda muda, gadis, padahal sebenarnya penyebutan itu bisa perempuan seperti itu aja. Kemudian bahkan si NN juga menggunakan frasa ruda paksa sebagai pengganti kata diperkosa, yang bahkan frasa ini lebih halus memperhalus kata diperkosa itu sendiri. Selain di masalah kekerasan seksual, ada juga sorotan yang dimana media itu ketika perempuan melakukan hal yang cenderung maskulin biasanya itu masih digambarkan, Masih pakai kata-kata itu ya. masih digambarkan dengan secara fisik gitu, dibandingkan dia merepresentasikan secara Profesional rasanya. iya betul. Nah, selain di budaya media massa,
ada juga di budaya populer. Seperti yang kita ketahui, meskipun banyak sekali film-film bioskop sekarang yang sudah woman power seperti itu, tapi masih belum juga tiada habis-habisnya bahwa di budaya pop Indonesia, khususnya sinetron, perempuan itu selalu direpresentasikan secara emosional, dan itu berada di kutub-kutub yang ekstrim gitu. Kalau nggak yang lemah banget, itu pasti galak banget gitu, seperti itu. Dan memang selain representasi di media, ternyata sitasi perempuan di media itu juga cenderung lebih sedikit daripada sitasi laki-laki di media massa. Ternyata ini juga berhubungan terhadap banyaknya narasumber yang diinterview. Karena narasumber yang diinterview kebanyakan masih didominasi oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Terus kalau ngomongin media dan gender pasti nggak jauh-jauh soal 5 kata ini. Ada stereotip sudah tahu ya. Pandangan terhadap satu kelompok tertentu, gender tertentu yang bisa positif bisa negatif, tapi biasanya dikonotasikan negatif. Kemudian subordinasi, di mana gender tertentu itu lebih inferior dibanding gender lain. Kemudian marginalisasi, yaitu adanya keterbatasan akses terhadap gender tertentu. Dan double burden atau double burden, apa sih itu namanya, beban ganda yang biasanya diasosiasikan oleh perempuan. Ini biasanya kalau misalnya ada di luar negeri itu media yang menyoroti soal politikus perempuan, tapi yang dibahas itu justru kayak perannya sebagai ibu dan lain sebagainya. Kemudian kekerasan seperti yang udah disebutin tadi, soal gimana media merepresentasikan kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan seperti itu. Nah biasanya stereotip dan lain sebagainya ini memang cenderung dialami oleh perempuan kalau misalnya nyangkut di media. Nah kenapa sih media itu kok sampai sekarang itu masih merepresentasikan perempuan belum secara utuh dibanding gender lain? Ternyata sejak dari tahun 98 sampai 2013 itu jumlah pekerja media yang perempuan itu hanya mengalami kenaikan yang tidak banyak, bahkan kurang dari 1%. Dan meskipun pekerja di media ini awalnya itu perempuan dan laki-laki itu angkanya sama, tetapi pada perkembangannya mereka terjadi experience gap antara laki dan perempuan. Entah itu karena perempuan akhirnya menjadi beban ganda dan lain sebagainya.